How are you today? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana sholat duha dan mengajinya? Sudah dilaksanakan? Hari ini kita akan kembali lagi belajar tematik. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku paketnya. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya bersama-sama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hakama Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hidup bersih dan sehat. Keluarga Nina selalu menjaga kebersihan. Mereka membersihkan rumah bersama-sama. Apakah keluargamu sudah menjaga kebersihan bersama? Perhatikan contoh gambar berikut. Di sini ada gambar lingkungan tidak sehat. Bagaimana perasaanmu ketika melihat lingkungan seperti ini? Nah, ini gambar lingkungan sehat. Apakah kalian tahu ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat? Yuk kita simak video berikut. Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Manusia memerlukan lingkungan yang sehat agar dapat tumbuh sehat. Perhatikan gambar. Ini menunjukkan lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat ditandai dengan saluran air lancar sehingga tidak ada air menggenang. Udara bersih dan segar. Banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur, serta tidak ada sampah berserakan. Perhatikan gambar. Ini menunjukkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat ditandai dengan saluran air tidak lancar sehingga air menggenang. Udara kotor karena banyak asap dan debu, serta sampah bertebaran dihinggapi lalat dan menimbulkan bau busuk. Pada video ini, kita akan belajar tentang cara menjaga kebersihan rumah. Nah, jika ada lingkungan di sekitar rumah adik-adik atau di rumah adik-adik yang ternyata termasuk ke dalam lingkungan yang tidak sehat, maka harus dibersihkan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan rumah? Banyak cara untuk menjaga kebersihan rumah. Kita harus menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah harus dibersihkan setiap hari. Nah, seperti pada gambar, di sini keluarga Dayu sedang membersihkan rumah. Mereka membagi tugas. Ada adik yang membersihkan jendela, ayah yang membersihkan kamar mandi, Dayu yang mengepel lantai, dan ibu yang sedang membersihkan langit-langit. Setiap bangun tidur, kamar dan tempat tidur harus dibersihkan dan dirapikan kembali adik-adik. Biasakan untuk merapikan tempat tidur setelah kita bangun tidur. Nah, siapa yang sudah bisa merapikan dan membersihkan kamar tidurnya sendiri? Wah, kalian hebat! Adik-adik harus bisa mandiri untuk membereskan dan membersihkan kamar tidur kalian sendiri ya. Menjaga kebersihan kamar merupakan tanggung jawab diri sendiri. Selanjutnya, pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan harus segera dicuci. Jadi, jangan sampai menumpuk pakaian kotor karena bisa menjadi sarang penyakit. Nah, adik-adik,
kalian bisa memulai membantu kakak atau orang tua kalian untuk mencuci pakaian. Ingat, hati-hati saat melakukannya ya, karena ketika mencuci, biasanya lantai akan licin, terkena air, dan sabun. Yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan juga, kamar mandi harus dikuras secara teratur. Nah, seperti pada gambar, kamar mandinya dibersihkan. Kamar mandi ini sangat penting untuk kita bersihkan secara rutin ya adik-adik, karena kamar mandi ini merupakan tempat kita membersihkan diri. Kemudian, jika di rumah kalian memiliki penampungan air seperti ember atau semacamnya, jangan biarkan air tergenang, karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember, tempat air, jangan dibiarkan terbuka. Jadi, kita harus menutup tempat penampungan air ya adik-adik, supaya tidak ada nyamuk yang membuat sarang dan berkembang biak di penampungan air. Jadi, kita bisa terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Apa sih ventilasi itu? Ventilasi yang seperti ini adik-adik. Nah, ventilasi jika kalian melihat di rumah kalian ada lubang angin-angin seperti ini adalah ventilasi. Nah, ventilasi ini berguna sebagai tempat keluar masuknya udara. Jendela juga berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet atau sinar matahari ke dalam rumah, sehingga rumah kita tidak pengap. Jadi penting sekali ya untuk ada ventilasi dan jendela di dalam rumah, supaya ada udara yang berganti dan cahaya masuk ke dalam rumah ya adik-adik. Nah, cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Cahaya-cahaya ini bisa membunuh virus-virus dan kuman-kuman yang ada di dalam rumah. Cahaya matahari juga mengandung vitamin D yang baik untuk tubuh kita. Nah, dari cerita tadi kita belajar beberapa kosakata baru, yaitu yang pertama, lantai. Lantai ini adalah bagian bawah dari ruangan. Yang kedua adalah langit-langit. Jika tadi lantai adalah bagian bawah dari ruangan, maka langit-langit ini adalah bagian atas dari ruangan. Yang ketiga adalah ventilasi. Ventilasi ini merupakan tempat keluar masuknya udara. Yang keempat adalah jendela, atau ada juga yang menyebutnya dengan tingkap. Nah, jendela atau tingkap ini adalah tempat keluar masuknya cahaya ultraviolet atau cahaya matahari. Amatilah gambar berikut ini. Pada gambar A, Nina dan keluarga sedang melakukan bersih-bersih di rumah. Nina dan ibu menyapu, kemudian ayah mengelap kaca, dan Adi mengelap meja. Dan pada gambar B, Nina dan keluarga sedang makan bersama-sama. Nina dan Adi adalah anak yang baik. Nina dan Adi mau bekerja sama membersihkan rumah dengan orang tuanya. Sikap Nina dan Adi mewujudkan sikap bersatu dalam keluarga. Nina mengetahui cara membersihkan rumah karena ia selalu melakukannya bersama keluarganya. Keluarga Nina menjaga kebersamaan dalam keluarga. Berikut ini terdapat beberapa contoh kebersamaan keluarga Nina. Gambar yang pertama, keluarga Nina sedang membersihkan halaman rumah mereka. Pada gambar kedua, Nina dan keluarga sedang menyiapkan makanan untuk makan bersama. Kemudian di gambar ketiga, ayah, ibu, Nina dan Adi sedang membaca buku bersama-sama di ruang tamu. Sedangkan untuk gambar yang keempat, keluarga Nina sedang jogging atau lari pagi bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan Nina dan keluarganya menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. Bacalah teks pada bukumu di halaman 24.
Setiap hari Minggu, keluarga Nina membersihkan rumah bersama-sama. Setiap anggota keluarga melakukan tugasnya. Ada yang menyapu, mengepel lantai, mengelap kaca, dan membersihkan kamar mandi. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Keluarga Nina rukun dan harmonis. Hal itu adalah contoh manfaat persatuan dalam keluarga. Jika keluarga tidak bersatu, dapat terjadi perselisihan dan hidup menjadi tidak rukun. Sekarang kita buka halaman 6 bagian Ayo Mengamati. Setelah mencuci tangan, Nina mengeringkan tangan menggunakan lap tangan. Perhatikan bentuk lap tangan Nina. Lap tangan berbentuk bangun datar. Bagian tepi lap membentuk ruas garis. Coba kita perhatikan gambar berikut. Tunjukkan ruas garis pada bangun datar berikut. Ada gambar A, B, C, dan D. Tulis di buku paketmu. Coba kita perhatikan gambar kemasan minuman yang ada di samping. Permukaan sisi kemasan berbentuk bangun datar. Pada bangun datar terdapat sisi, sudut, dan titik sudut. Mari kita hitung banyak sisi pada persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Banyak sisi pada persegi panjang, ada 4. Selanjutnya kita hitung banyak sudut yang ada pada persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Banyak sudut pada persegi panjang ada 4. Selanjutnya kita hitung banyak titik sudut pada persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Banyak titik sudut pada persegi panjang ada 4. Jadi kesimpulannya banyak sisi ada 4, banyak sudut ada 4, lalu banyak titik sudut ada 4 pada gambar persegi panjang. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.